Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membawakan materi tentang Pulau Akhir. Ternyata di Indonesia, Salakanagara diyakini sebagai kerajaan pertama di Nusantara. Meski masih diperdebatkan, Claudius Ptolemeus pernah menyebut sebuah tempat bernama Akhir dalam bukunya Geographia yang tertulis sekitar tahun 150 Masehi. Akhir, menurut ilmuwan Yunani itu, berada di dunia timur jauh, tepatnya di bagian barat sebuah pulau bernama Laputiu. Nama pulau ini kemudian dikaitkan dengan istilah Jawa Dwipa alias Jawa dalam bahasa Yunani. Akhir berarti perak. Sekitar waktu Ptolemeus melepaskan Geographia, didirikan sebuah kerajaan bernama Salakanagara di bagian barat Jawa. Salaka dalam bahasa Sunda artinya perak. Lantas apakah Akhir yang dimaksud Ptolemeus adalah kerajaan Salakanagara? Sejarah kerajaan Salakanagara memang diselimuti misteri yang kental. Bukan hanya mitos Akhir, hal lain terkait kerajaan yang didirikan pada 130 AD, tepatnya 20 tahun sebelum Ptolemeus menerbitkan Geographia, ini masih menjadi perdebatan di kalangan peneliti dan sejarawan. Perdebatan paling mendasar adalah kepercayaan bahwa Salakanagara adalah kerajaan tertua di Nusantara, sedangkan yang paling umum diketahui tentang pemerintahan paling awal di Nusantara adalah Kutai Martadipura di Kalimantan Timur. Dilihat dari awal berdirinya Salakanagara yang sudah ada sejak abad kedua, jelas lebih tua dari Kutai yang baru muncul pada abad keempat Masehi. Namun yang melemahkan klaim Salakanagara adalah bukti fisik terkait asal muasal kerajaan ini sangat minim, berbeda dengan kerajaan Kutai yang diruntut melalui penemuan sejumlah prasasti. Model untuk mempertahankan argumen bahwa Salakanagara adalah kerajaan pertama di Nusantara hanyalah catatan perjalanan dari Tiongkok. Pemerintah Salakanagara memang menjalin hubungan dagang dengan dinasti Han. Nyatanya, kerajaan Sunda ini pernah mengirim utusan ke Tiongkok pada abad ketiga. Selain itu, penelusuran sejarah Salakanagara juga didapat dari naskah Wangsakerta, tepatnya di Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara. Disebutkan pula bahwa wilayah Salakanagara meliputi Jawa bagian barat, termasuk semua pulau yang terletak di bagian barat Pulau Jawa. Masalahnya, naskah Wangsakerta sendiri masih kontroversial. Naskah yang digarap oleh semacam panitia penelitian dari Kesultanan Cirebon ini konon telah disusun selama 21 tahun dan selesai pada tahun 1698. Meski penemuan naskah ini sangat diapresiasi karena kelengkapannya yang lengkap, namun tidak sedikit sejarawan yang meragukan keasliannya. Perdebatan mengenai kerajaan tertua di Nusantara sebenarnya tidak hanya melibatkan Salakanagara dan Kutai Martadipura. Jauh sebelumnya, kerajaan Kandis di Riau diperkirakan sudah ada sejak tahun 1 sebelum Masehi. Hanya apakah pemerintah Kandis saat itu sudah memenuhi syarat untuk disebut kerajaan juga belum bisa dimintai pertanggungjawaban secara pasti. Begitu pula dengan pemerintahan di sekitar Melayu yang baru muncul kemudian, yaitu pemerintahan kerajaan Koto Kanjel Putih dan Alang. Terlepas dari berbagai kontroversi dan perdebatan, jejak kerajaan Salakanagara dapat sedikit terungkap. Meski label kerajaan pertama di Nusantara ini masih belum bisa meyakinkan semua kalangan, namun setidaknya Salakanagara bisa dikatakan sebagai kerajaan tertua di Pulau Jawa. Lokasi yang diyakini sebagai pusat kerajaan Salakanagara juga masih belum pasti. Setidaknya ada 3 versi terkait taksiran yang dilakukan pemerintah Salakanagara, yakni di Pandeglang, Condet, atau di lereng Gunung Salak di Bogor, Jawa Barat. Versi pertama, ibu kota Salakanagara terletak di Teluk Lada, Pandeglang, Banten. Versi ini diambil dari naskah Wangsakerta, menyebutkan pusat kerajaan Salakanagara bernama Rajatapura.
yang diyakini sebagai kota tertua di Pulau Jawa. Raja Tapura menjadi pusat pemerintahan Raja Dewa Warman sampai era Raja Dewa Warman 8. Di era raja berikutnya, Dewa Warman 9, Salakanagara berakhir setelah diperintah oleh Tarumanagara. Menariknya, Salakanagara pernah 2 kali diperintah oleh seorang ratu, yaitu Mahesa Suramardini Warmadewi 276 sampai 289 Masehi dan Sepati Karnawa Warman Dewi 340 sampai 348 Masehi. Di Wangsakerta juga disebutkan bahwa Dewa Warman adalah seorang pedagang dari India yang tiba di sebelah barat Jawa dan akhirnya ia menikah dengan putri seorang tokoh masyarakat setempat, yaitu Akitirem, bernama Dewi Buahaci Larasati. Dari sinilah sejarah kerajaan Salakanagara dimulai, yang diragukan kebenaran versi pertama ini. Pandeglang tidak memiliki pelabuhan besar yang menjadi kota perdagangan, melainkan hanya pelabuhan nelayan biasa. Sedangkan salah satu lambang keberhasilan Salakanagara adalah dari bidang ekonomi dengan bukti. Misalnya, pemerintahan ini telah menjalin hubungan dagang dengan dinasti Han di Tiongkok. Dari situlah muncul versi kedua yang meyakini bahwa ibu kota Salakanagara bukan di Pandeglang, melainkan di sebuah tempat bernama Ciondet atau Condet yang kini berada di wilayah Jakarta Timur. Ciondet alias Condet tidak jauh dari kota perdagangan besar bernama Sunda Kelapa, hanya sekitar 30 km di arah utara. Pelabuhan ini pada saat itu dikenal sebagai pusat perdagangan tersibuk di Nusantara dan salah satu yang terpenting di Asia karena merupakan segitiga emas di sepanjang Malaka dan Maluku. Di daerah ini juga mengalir sungai Oiser. Ini kemudian menjadi salah satu dasar untuk meyakinkan bahwa Salakanagara bukan di Banten, tetapi di Jakarta. Tiram yang diyakini berasal dari nama Akitiram, yang tak lain adalah mertua Dewa Warman I, pendiri kerajaan Salakanagara, kerajaan tertua di Indonesia, berlokasi di Gunung Salak. Menurut versi ketiga, Salakanagara dibangun di lereng Gunung Salak, kota Bogor. Disebutkan di bagian di kaki Gunung Salak sering terlihat keperakan saat terkena sinar matahari. Dari situ kemudian dikaitkan dengan arti Salakanagara, yaitu negeri perak. Selain itu, pengucapan Salaka dengan salak hampir mirip,